Sumpah Pemuda ke-971. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang berbahagia, memasuki pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda berdasarkan pada nota penjelasan Saudara Bupati sebagaimana telah disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2025. Setelah kami pelajari secara seksama, fraksi Partai Golkar memandang bahwa APBD merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi cerminan politik anggaran dan kebijakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, APBD harus disusun secara realistis, transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Fraksi Partai Golkar mengapresiasi usaha pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda, namun tetap memberikan beberapa catatan, pertanyaan, serta masukan yang bersifat konstruktif untuk penyempurnaan. Pertama, rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2026. A. Penurunan alokasi transfer ke daerah. RAPBD tahun 2026 memiliki peran strategis dalam mewujudkan arah pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Indramayu 2025-2030, bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2026 hendaknya bukan hanya sekedar dokumen anggaran, tetapi juga instrumen kebijakan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing ekonomi daerah. Fraksi Partai Golkar juga mencermati adanya informasi resmi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai penurunan alokasi transfer ke daerah bagi Kabupaten Indramayu sebesar kurang lebih 344,48 miliar dibandingkan dengan alokasi TKD pada tahun anggaran sebelumnya. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat komposisi pendapatan daerah Kabupaten Indramayu masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Penurunan alokasi TKD dalam jumlah yang cukup signifikan berpotensi mempengaruhi kapasitas fiskal daerah, terutama dalam mendanai program prioritas pembangunan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kami menanyakan kepada pemerintah daerah, 1. Apa faktor utama yang menyebabkan penurunan alokasi TKD tersebut? Apakah hal ini disebabkan oleh penyesuaian kebijakan fiskal nasional, kinerja penyerapan anggaran tahun sebelumnya, atau indikator tertentu pada aspek pengelolaan keuangan daerah? 2. Bagaimana langkah antisipatif dan strategi penyesuaian yang akan ditempuh pemerintah Kabupaten Indramayu untuk memastikan agar program-program prioritas daerah, terutama BID, agar program prioritas daerah, terutama bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi rakyat tetap dapat terlaksana secara optimal meskipun terjadi pengurangan alokasi transfer. 3. Apakah penurunan TKD tersebut akan berdampak terhadap proyeksi defisit anggaran RAPBD tahun 2026, dan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara belanja wajib dan belanja prioritas pembangunan? Kami menegaskan bahwa dalam situasi penurunan alokasi dana dari pusat, pemerintah daerah dituntut untuk lebih inovatif dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, serta memperkuat efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. B. Pengelolaan kekayaan daerah. Dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditarget sebesar 16.582.358.040 rupiah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada prinsipnya bersumber dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Indramayu pada badan usaha milik daerah, baik berupa dividen bagi hasil maupun laba investasi daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami menilai penting untuk memperoleh penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah khususnya terkait satu, beberapa jumlah BUMD milik pemerintah Kabupaten Indramayu yang saat ini aktif beroperasi dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Mohon dijelaskan BUMD mana yang menjadi sumber pendapatan dari hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, serta berdasarkan kontribusi masing-masing. Dua, bagaimana kinerja keuangan BUMD tersebut selama 2 tahun terakhir, baik dari sisi laba, dividen disetor ke kas daerah maupun tingkat efisiensi operasionalnya. Tiga, apakah terdapat BUMD yang belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan daerah dan bagaimana langkah perbaikan atau restrukturisasi yang direncanakan oleh pemerintah daerah. 4. Mengingat nilai target sebesar 16.382.358.040 rupiah tersebut, kami berharap pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh BUMD sehingga target tersebut realistis dan dapat tercapai tanpa membebani struktur keuangan daerah. Kami menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi instrumen ekonomi strategis daerah yang tidak hanya berorientasi pada laba, tetapi juga berperan aktif dalam pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Indramayu. C. Belanja daerah. Kami mencermati komposisi belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026, di mana belanja pegawai dialokasikan sebesar 1.953.769.717 rupiah. Sementara belanja barang dan jasa sebesar 1.352.961.633 rupiah. Melihat komposisi tersebut, porsi belanja pegawai yang lebih besar daripada belanja barang dan jasa perlu mendapatkan perhatian dan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah daerah. Kami memahami bahwa belanja pegawai merupakan komponen penting untuk menjamin kelangsungan pelayanan publik dan kesejahteraan aparatur pemerintah. Namun demikian, tingginya porsi belanja pegawai berpotensi mengurangi ruang fiskal daerah untuk mendanai program-program pembangunan inovasi layanan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada pemerintah daerah. 1. Apa faktor utama yang menyebabkan besarnya porsi belanja pegawai pada RAPBD tahun anggaran 2026? Apakah karena adanya penyusunan gaji, kenaikan tunjangan kinerja, pengangkatan ASN baru, P3K, atau penyesuaian kebijakan nasional terkait penggajian daerah? 2. Bagaimana strategi pemerintah daerah untuk menjaga proporsi belanja yang ideal antara belanja aparatur pegawai dengan belanja pelayanan publik dalam kurung barang dan jasa agar keseimbangan antara fungsi birokrasi dan pembangunan tetap terjaga. 3. Apakah telah dilakukan evaluasi efektivitas kinerja aparatur daerah sehingga besarnya alokasi belanja pegawai sebanding dengan peningkatan produktivitas dan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. 4. Kami juga menyoroti pentingnya efisiensi struktur organisasi dan penataan aparatur agar beban belanja pegawai tidak terus meningkat setiap tahun dan mengerus kemampuan daerah dalam melakukan pembangunan fisik maupun non-fisik. Bahwa pengelolaan belanja pegawai harus diarahkan untuk menghasilkan aparatur yang profesional, produktif, dan berorientasi pelayanan publik. Belanja pegawai yang besar hendaknya diimbangi dengan peningkatan kinerja, inovasi, birokrasi, dan percepatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai komposisi belanja tersebut. D. Pendapatan bagi hasil. Bahwa dalam struktur pendapatan daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026, komponen pendapatan bagi hasil direncanakan sebesar 220.875.349.220 rupiah.
Pendapatan bagi hasil merupakan salah satu sumber penting dalam transfer ke daerah dan dana desa yang berasal dari pembagian penerimaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Komponen ini biasanya meliputi bagi hasil dari 1. Pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat seperti pajak penghasilan, PPh 21 pasal 25 garis miring 29, wajib pajak orang atau pribadi, pajak bumi dan bangunan, PBB, serta perolehan hak atas tanah dan bangunan. 2. Bagi hasil dari pemerintah Provinsi Jawa Barat meliputi bagi hasil pajak kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menilai penting untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci dari pemerintah daerah antara lain. 1. Rincian sumber pendapatan bagi hasil tersebut baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, beserta proyeksi kontribusi masing-masing terhadap total pendapatan sebesar 225.349.220 rupiah tersebut. 2. Dasar perhitungan atau asumsi fiskal yang digunakan dalam penetapan target pendapatan bagi hasil apakah didasarkan pada realisasi tahun sebelumnya, tren penerimaan nasional, atau kebijakan baru dari Kementerian Keuangan maupun pemerintah provinsi. 3. Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan penerimaan dari bagi hasil ini, terutama melalui peningkatan akurasi data objek pajak dan sinkronisasi data keuangan dengan pemerintah pusat maupun provinsi. Bahwa pendapatan bagi hasil merupakan komponen strategis yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga perlu dikelola dengan transparan dan akurat. Kami juga berharap agar pemerintah daerah terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat agar potensi penerimaan bagi hasil dapat dimaksimalkan dan tidak terjadi keterlambatan penyaluran. Dengan demikian kami meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah mengenai sumber dan mekanisme perolehan pendapatan bagi hasil tersebut, serta upaya peningkatan kinerja penerimaan demi mendukung pembiayaan pembangunan Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026. Kedua, Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Indramayu tahun 2026-2045. Rancangan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Indramayu tahun 2026-2024, kami memandang bahwa penyusunan RIPPA RKAB ini merupakan langkah strategis dan visioner dalam mengarahkan pembangunan kepariwisataan daerah secara terencana, terukur, dan berkelanjutan selama 2 dekade ke depan. Sebagai salah satu daerah dengan potensi bahari, budaya kuliner, serta agrowisata yang kaya, Indramayu memiliki peluang besar untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai pilar pertumbuhan ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, serta penggerak usaha mikro dan ekonomi kreatif masyarakat. Keberadaan RIPP RKAB 2026-2045 akan menjadi dokumen perencanaan yang bersifat lintas sektor, berfungsi sebagai acuan bagi perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi wisata, atraksi, infrastruktur, serta promosi pariwisata daerah. Namun demikian, dalam pembahasan Raperda ini kami menekankan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. 1. Keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan. RPP RKAB harus disusun selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Barat agar arah pembangunan pariwisata daerah sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi. 2. Penetapan kawasan strategis pariwisata daerah. Penetapan kawasan unggulan seperti Pantai Karangsong, Pantai Balongan Indah, Pulau Biawak,
agrowisata mangrove, wisata religi, serta wisata budaya tradisional agar pengembangan pariwisata lebih fokus dan berdaya saing tinggi. 3. Aspek keberlanjutan lingkungan. Pembangunan destinasi wisata tidak mengorbankan keseimbangan ekosistem pesisir dan lingkungan hidup. Konsep ekoturism dan pariwisata berkelanjutan, sustainable tourism, harus menjadi roh utama dalam pelaksanaan RIPP ARKAB ini. 4. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku lokal. Pengembangan pariwisata hendaknya melibatkan masyarakat lokal secara aktif, mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan hingga pemanfaatan ekonomi. Kami berharap BUMDes dan UMKM lokal mendapat ruang besar dalam kebijakan RIPP ARKAB. 5. Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas. Diperlukan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan infrastruktur pendukung seperti jalan menuju destinasi wisata, transportasi publik, jaringan digital, serta fasilitas umum yang layak dan ramah wisatawan. 6. Digitalisasi promosi pariwisata. Kami mendorong agar RIPP ARKAB mengakomodasi strategi promosi digital, pemanfaatan media sosial, dan integrasi platform pariwisata online untuk memperluas jangkauan promosi destinasi Indramayu di tingkat nasional maupun internasional. Kami berpendapat bahwa Raperda RIPP ARKAB 2026-2045 adalah instrumen penting untuk memastikan pembangunan pariwisata di Kabupaten Indramayu berjalan ke arah berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan. Kami berharap pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan lebih rinci mengenai landasan data dan metodologi penyusunan RIPP ARKAB, penentuan kawasan prioritas dan rencana investasi, mekanisme kolaborasi dengan dunia usaha, BUMD, serta masyarakat, indikator keberhasilan, dan sistem evaluasi tahunan. Kami mendukung penuh langkah pemerintah daerah dalam mewujudkan Indramayu sebagai destinasi wisata unggulan berbasis budaya, bahari, dan kearifan lokal yang mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan identitas daerah. Ketiga, Raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu, bahwa perubahan terhadap peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 merupakan langkah penting dalam rangka penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika kebijakan nasional, kebutuhan pembangunan daerah, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks. Kami memahami bahwa sejak diberlakukannya Perda nomor 9 tahun 2016, pemerintah daerah telah beberapa kali melakukan perubahan untuk menyesuaikan nomenklatur beban kerja serta urusan pemerintahan sesuai dengan perkembangan regulasi dan arahan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, perubahan kelima ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas, efisiensi, dan sinergi kelembagaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu. Pandangan dan catatan. Secara umum kami mendukung langkah pembaruan kelembagaan ini, namun memandang perlu adanya penjelasan yang lebih komprehensif terkait dasar dan urgensi perubahan yang dilakukan. Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain: 1. Dasar dan urgensi perubahan. Apa faktor utama yang melatar belakangi perubahan kelima ini? 2. Nomenklatur dan restrukturisasi perangkat daerah. Mohon dijelaskan secara rinci perangkat daerah mana saja yang mengalami perubahan nomenklatur, penggabungan, pemisahan, atau pembentukan baru. Kami menilai bahwa perubahan struktur organisasi harus didasarkan pada analisis jabatan dan beban kerja yang objektif, bukan semata-mata pertimbangan administratif. 3. Dampak terhadap aktivitas birokrasi dan pelayanan publik. Strukturisasi organisasi tidak menambah lapisan birokrasi atau beban anggaran, melainkan benar-benar meningkatkan kinerja koordinasi lintas OPD dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Implikasi terhadap anggaran dan SDM aparatur. Perubahan struktur tentu berimplikasi pada penyesuaian formasi jabatan, distribusi pegawai, serta anggaran belanja pegawai dan operasional.
Kami meminta penjelasan mengenai rencana penataan pegawai dan strategi efisiensi anggaran agar tidak membebani keuangan daerah. 5. Konsistensi dengan visi daerah, bahwa setiap perubahan struktur organisasi harus selaras dengan pembangunan. Struktur organisasi hendaknya menjadi sarana mempercepat pencapaian visi tersebut, bukan sekedar penyesuaian administratif. Bahwa Raperda tentang perubahan kelima atas Perda nomor 9 tahun 2016 adalah langkah penting untuk menata organisasi pemerintahan yang lebih adaptif, ramping, dan berorientasi pada hasil. Namun demikian, setiap perubahan harus disertai dengan analisis mendalam, transparansi proses, dan pertimbangan efisiensi anggaran. Kami berharap pembahasan Raperda ini dilakukan secara komprehensif dan partisipatif dengan melibatkan perangkat daerah terkait, akademisi, serta lembaga pengawas kepegawaian, sehingga struktur organisasi yang dihasilkan benar-benar mampu memperkuat tata kelola pemerintahan di Kabupaten Indramayu. Keempat, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar, bahwa penguatan modal bagi badan usaha milik daerah BUMD khususnya di sektor keuangan seperti PT BPR Indramayu Jabar merupakan langkah strategis dalam mendukung peningkatan akses pembiayaan masyarakat, terutama bagi pelaku UMKM, petani, nelayan, serta sektor ekonomi mikro lokal. Namun demikian, setiap kebijakan penyertaan modal daerah harus dilandasi oleh analisis kelayakan yang mendalam, tata kelola yang transparan, serta prinsip akuntabilitas publik. Pada prinsipnya kami mendukung kebijakan penyertaan modal daerah sepanjang hal tersebut benar-benar memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan fiskal bagi masyarakat Kabupaten Indramayu. Sehubungan dengan Raperda ini kami menyampaikan beberapa catatan dan pertanyaan konstruktif sebagai berikut. 1. Dasar dan urgensi penyerahan modal. Penyertaan modal. Mohon dijelaskan dasar pertimbangan pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal pada PT BPR Indramayu Jabar. Apakah langkah ini didasari oleh kebutuhan memperkuat? Izin Pak Tatang, skorsing dulu azan. Barangkali mau duduk Pak Tatang? Enggak. Lem ini. Tuh lembar maning. Oh, ada lem. Titik mana? Tatang disingkat aja. Berarti sesuai. Disiplin. Siapa Pak? Belajar. Siapa Pak? Ya, telung halaman mana? Hah? Telung halaman mana? 3 halaman lagi. Iya, sudah 17.
Silakan Pak Tatang, dilanjut. Dilanjutkan. Apakah langkah ini didasari oleh kebutuhan memperkuat struktur permodalan, memenuhi ketentuan otoritas jasa keuangan, atau dalam rangka ekspansi usaha BPR untuk menjangkau lebih banyak nasabah di wilayah Indramayu? 2. Besaran dan sumber dana penyertaan modal. Mohon penjelasan mengenai jumlah total modal yang akan diserahkan serta sumber pembiayaannya. Apakah berasal dari APBD murni, perubahan APBD, atau melalui skema bertahap multi-years? Transparansi ini penting agar tidak menimbulkan beban fiskal yang berlebihan bagi daerah. 3. Kinerja keuangan dan prospek usaha PT BPR Indramayu Jabar. Sebelum dilakukan penambahan penyertaan modal, kami menilai penting adanya laporan kinerja keuangan, rasio kesehatan bank, serta tingkat keuntungan dan kontribusi dividen kepada kas daerah dalam 3 tahun terakhir. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bahwa BPR benar-benar dikelola secara profesional dan memiliki prospek usaha yang sehat. 4. Manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pernyataan modal ini tidak hanya memperkuat posisi keuangan BPR, tetapi juga berdampak langsung terhadap peningkatan pembiayaan sektor produktif lokal, seperti usaha mikro, pertanian, layan, dan wirausaha muda. Dengan demikian, keberadaan BPR harus menjadi agen pembangunan ekonomi rakyat, bukan sekedar lembaga keuangan yang berorientasi laba. 5. Tata kelola pengawasan dan transparansi. Menekankan pentingnya penerapan prinsip good corporate government dalam pengelolaan BPR serta pengawasan aktif dari Dewan Pengawas BUMD, pemerintah daerah, dan DPRD. Kami berharap pemerintah daerah juga menyusun rencana bisnis, proyeksi keuntungan, dan mekanisme pelaporan berkala agar penggunaan dana penyertaan modal dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Bahwa Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT BPR Indramayu Jabar merupakan instrumen penting untuk memperkuat peran BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun demikian, pernyataan modal harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian fiskal. Kami meminta pemerintah daerah untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai besaran, mekanisme, serta dampak pernyataan modal ini terhadap kondisi keuangan daerah dan masyarakat. Catatan kritis dan harapan. Fraksi Partai Golkar menegaskan beberapa hal penting: keterbukaan dan transparansi. Proses penyusunan dan pelaksanaan APBD harus terbuka bagi masyarakat sesuai prinsip good governance. Akuntabilitas. Setiap program yang dianggarkan harus memiliki indikator yang jelas. Sinkronisasi program prioritas harus sejalan dengan visi dan misi kepala daerah serta RPJMD yang sudah ditetapkan. Pengawasan internal, kami mendesak agar inspektorat daerah dan perangkat pengawasan lainnya lebih optimal agar tidak terjadi penyimpangan anggaran. Peserta rapat paripurna dan hadirin undangan yang kami hormati, atas nota penjelasan Saudara Bupati setelah dikaji, dicermati, dan didiskusikan dengan seksama, kami melihat prosedur dan tahapannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, fraksi Partai Golkar dapat memahami dan menyetujui untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Peserta rapat paripurna dan hadirin undangan yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda yang dapat kami sampaikan. Atas segala kesabaran, perhatian hadirin dan undangan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu, 28 Oktober, fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Indramayu, Ketua Abdul Rojak SH, Sekretaris Romdoni.
Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Tatang Sutardi Sos MSI yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Kepada pembicara kedua yang terhormat Saudara Haji Edi Fauzi SIP dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan. Pandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, merdeka. Yang terhormat Saudara Bupati atau yang mewakilinya, yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Indramayu, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat para Kepala SKPD dalam lingkungan Kabupaten Indramayu, para pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, LSM, akademisi, insan pers, dan segenap rakyat Indramayu serta tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta berkat rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam ruang rapat DPRD Kabupaten Indramayu untuk mengikuti agenda rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2025, kami dari fraksi PDI Perjuangan mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda, pemuda-pemudi bergerak Indonesia Bersatu. Semoga kita semua bisa mewarisi semangat juang para pemuda pendahulu kita untuk pembangunan Indramayu. Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta hadirin undangan yang berbahagia, sikap fraksi PDI Perjuangan terhadap Raperda Kabupaten Indramayu tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda, yaitu yang pertama, berkenaan dengan semangat reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah di mana tegas menekankan azas efektif dan efisien yang memuat sinergitas antara perencanaan dan penganggaran serta transparansi dalam penatausahaan sehingga setiap anggaran yang dikeluarkan mempunyai dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal demikian harus sesuai dengan indikator kinerja organisasi perangkat daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD serta proses pelaksanaannya, program dan kegiatan yang kredibel disertai dengan sistem informasi pengendalian yang transparan dan terbuka. Tentu hal ini merupakan satu langkah progresif di mana sistem pengelolaan program dan kegiatan dalam rencana APBD tahun anggaran 2006 akan sangat berhubungan erat dengan seberapa besar manfaat yang diterima oleh rakyat. Pimpinan dan segenap anggota DPRD yang serta hadirin undangan yang berbahagia, merujuk pada nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026, belanja daerah diproyeksikan sebesar 3.520.790
Rp7.084.327. Bahwa dari postur APBD tahun anggaran 2006, proyeksi anggaran operasi mengalami kenaikan dari 73,36% pada APBD 2025 menjadi 81,28% pada APBD 2026. Tentu angka tersebut tidak sesuai dengan target belanja operasi pada RPJMD tahun kedua pemerintah daerah yang diproyeksikan sebesar 2.548.483.000 Faktor apa saja yang menjadi penyebab tidak tercapainya proyeksi belanja operasi pada RPJMD tahun kedua di tahun anggaran 2026? Mohon penjelasan. Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta hadirin undangan yang berbahagia. Dalam APBD tahun 2025 terhadap belanja modal terjadi penurunan di mana pada tahun 2025 belanja modal diproyeksikan sebesar 10,72% dari total belanja daerah. Angka tersebut mengalami penurunan pada APBD tahun 2006 yaitu sebesar 4% dari total anggaran belanja tahun 2026. Angka tersebut jauh dari target yang direncanakan pada tahun kedua RPJMD pemerintah daerah Indramayu yang memproyeksikan sebesar 705.136.050.050 rupiah. Perbedaan perangkaan belanja modal yang terlampau jauh antara target tahun kedua RPJMD dengan proyeksi belanja modal tahun anggaran 2026 serta proyeksi belanja operasi yang tidak sesuai dengan target capaian RPJMD tahun kedua, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah kehilangan arah terhadap prioritas program pembangunan sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMD. Ketimpangan proyeksi postur anggaran APBD tahun anggaran 2026 di saat semakin tingginya kebutuhan belanja pegawai dan belanja yang tidak produktif akan semakin menjauhkan dari skala prioritas capaian target RPJMD sehingga pelayanan publik yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah seperti dalam hal pelayanan dasar atas pendidikan, kesehatan akan mengalami hambatan dan target tahun kedua RPJMD atas peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM 71,53 pada tahun 2026 serta pengentasan kemiskinan dengan Gini rasio 0,32 sampai 0,34 sulit akan tercapai. Atas apa yang kami sampaikan, kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya analisis terhadap realisasi anggaran, identifikasi kemungkinan terjadinya kebocoran anggaran dan pemborosan, pengurangan belanja yang tidak produktif dan belanja seremonial dengan tidak mengurangi kewajiban pemerintah terhadap urusan pelayanan dasar kepada masyarakat serta fokus pada orientasi peningkatan kesejahteraan serta perekonomian masyarakat sehingga target indeks pembangunan manusia dan Sustainable Development Goals dapat tercapai. Terhadap postur anggaran pada proyeksi APBD anggaran tahun 2026 tersebut, kekhawatiran kami yakni terhambatnya pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya terhambatnya pembangunan infrastruktur pertanian, tentu akan berdampak pada ketahanan pangan dan pada akhirnya peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta hadirin undangan yang berbahagia. Yang kedua, Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Indramayu atau Riparkab tahun 2026 sampai 2045. Sebagai salah satu pendukung peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, maka optimalisasi potensi wisata perlu adanya kepastian regulasi tentang kepariwisataan. Selain tujuan dari regulasi tersebut diantaranya untuk melestarikan lingkungan dan budaya, mengangkat citra daerah serta menciptakan
suasana yang aman, tertib, nyaman bagi wisatawan dan masyarakat. Dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten diharapkan mampu menggali potensi destinasi wisata di Kabupaten Indramayu sehingga dapat mampu meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak bagi peningkatan pendapatan asli daerah. Raperda dari Parka perlu untuk segera dibahas untuk menjadi payung hukum dalam kepastian pengelolaan objek wisata. Oleh karena itu, dukungan kami terhadap pembentukan Raperda dari Parka tentu segera tindak lanjuti dan dibahas untuk kelanjutannya dalam panitia khusus. Ketiga, Raperda tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sepanjang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik, penguatan fungsi kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas serta mendukung sinkronisasi kebijakan program pemerintah dalam mengambil kebijakan yang lebih baik, maka peningkatan tipologi terhadap dinas tentu saja harus dilakukan. Berdasarkan berbagai penilaian pertimbangan serta dasar hukum yang ada, maka kami fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan terhadap kenaikan tipologi bagi dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari tipe B menjadi tipe A serta menyesuaikan nomenklatur dinas tenaga kerja menjadi ketenaga kerjaan. Untuk itu, terhadap Raperda tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah sepanjang mengenai hal perihal di atas, maka kami sepakat untuk segera dibahas dan ditindaklanjuti dalam sebuah panitia khusus. Yang keempat, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar Perseroda. Tujuan dibentuknya PT BPR Indramayu Jabar adalah memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Kehadirannya diharapkan mampu mendukung inklusi keuangan dengan memberikan pembiayaan kepada masyarakat dengan lebih mudah dan mampu menjadi motor penggerak bagi perkembangan UMKM. Harapan itu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pemerintah daerah melalui penyertaan modal ini agar benar-benar dapat diwujudkan dengan peningkatan tata kelola dan manajemen Perseroda. Kewenangan pengawasan terhadap Perseroda adalah oleh pemerintah perlu terus ditingkatkan dengan harapan kemanfaatan bagi masyarakat dan sebagai salah satu sumber bagi peningkatan pendapatan asli daerah sebagai tujuan dari pembentukan Perseroda dapat tercapai serta meniadakan penyalahgunaan kewenangan untuk itu agar lebih detail merumuskan aturan mengenai penyertaan modal kepada BPR Indramayu Jabar selanjutnya untuk dibahas dalam panitia khusus. Pimpinan dan segenap anggota DPRD serta hadirin undangan yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi PDI Perjuangan atas nota penjelasan Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semua ini adalah bagian dari upaya konstitusional kami sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu, 28 Oktober 2025. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, Ketua Edi Fauji, Sekretaris Suhendri, ditandatangani dan dicap. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Edi Fauzi SIP yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kepada pembicara ketiga yang terhormat Saudara Sadar SPD dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami persilakan.
pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi dan sejahtera, semoga limpahan taufik dan hidayah Allah senantiasa menaungi kita sekalian dalam perjuangan membela rakyat. Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat Paripurna segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Bupati Indramayu dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Asda, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri Indramayu dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, serta Sekda, para asisten, staf ahli dan para kabag Sekda Kabupaten Indramayu, yang terhormat para kepala OPD dalam Kabupaten Indramayu, yang terhormat Rektor, Direktur Perguruan Tinggi dalam Kabupaten Indramayu, serta pimpinan partai politik, para pimpinan organisasi kemasyarakatan, para wartawan, LSM, undangan lain yang kami hormati. Mengawali penyampaian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Perkenankan kami mengajak para hadirin beserta rapat paripurna sekalian untuk selalu senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bersama dapat menghadiri rapat paripurna dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Salawat beserta salam semoga selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum penyampaian pandangan umum, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2025 dengan tema Pemuda-Pemudi Bergerak Indonesia Bersatu, mengandung pesan bahwa kejayaan Indonesia di masa depan harus diwujudkan melalui kolaborasi lintas elemen bangsa. Peserta hadirin paripurna dan hadirin yang kami hormati, kami sampaikan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda. Menanggapi pengantar Bupati Kabupaten Indramayu mengenai Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda, maka izinkan kami fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan umum dan tanggapan. Yang pertama, tanggapan terkait dengan rancangan APBD tahun anggaran 2026. Kami berpandangan bahwa pembangunan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan sumber daya yang dimiliki secara optimal, efisien, efektif, dan berkelanjutan. Dalam upaya mewujudkan tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemampuan fiskal yang memadai guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di berbagai sektor. Salah satu sumber utama penerimaan daerah berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal adalah pendapatan asli daerah. PAD berasal dari beberapa komponen, diantaranya pajak daerah dan retribusi daerah, yang menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas keuangan daerah tanpa terlalu bergantung
pada dana transfer dari pemerintah pusat. Salah satu permasalahan yang muncul di Kabupaten Indramayu adalah belum optimalnya penerapan PDRD pada sektor parkir. Retribusi pasar dan PBB P2 yang seharusnya dapat menjadi salah satu solusi meningkatkan PAD. Lemahnya koordinasi antar sektor pada dinas penghasil menyebabkan PAD belum tergali maksimal. Bapenda tidak mampu memberikan target ke dinas-dinas penghasil dikarenakan masih satu letting. Kami mendorong berperan Sekda sebagai ketua tim pemerintah daerah atau TAPD untuk mengkonsolidasikan semua potensi secara maksimal. Yang kedua, sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran pada tahun berjalan, fraksi PKB mendorong agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih kepada para petani. Sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan dan perekonomian daerah, salah satu langkah nyata yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan program asuransi usaha tani padi atau AUTP yang berfungsi melindungi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama maupun cuaca ekstrim. Melalui penguatan program AUTP, jika Pemda berencana melindungi petani bukan dengan AUTP melainkan dengan anggaran BTT, maka perlu ada notifikasi di penggunaan BTT tersebut untuk bencana gagal panen, sehingga kesejahteraan petani terus meningkat dan produktivitas pertanian daerah tetap terjaga. Yang ketiga, fraksi PKB mendorong agar pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan pupuk organik cair atau POC menjadi pupuk subsidi melalui anggaran daerah. Langkah ini diharapkan dapat mendukung pertanian berkelanjutan, mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia, serta membantu petani dalam mewujudkan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan produktif. Kemudian di sektor kesehatan merupakan salah satu fokus utama yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup kesejahteraan masyarakat. Fraksi PKB menilai bahwa pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan mudah diakses merupakan hak dasar setiap warga negara. PKB mendorong agar dinas sosial dapat mengaktifkan kembali PBI jika yang dinonaktifkan oleh pemerintah pusat, agar mengurangi beban APBD kita dalam mewujudkan UHC. Langkah ini penting untuk memastikan agar seluruh masyarakat tetap mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya. Yang kelima, dengan terbitnya peraturan Bupati tentang fasilitas pesantren, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran khusus bagi pondok pesantren, baik melalui mekanisme hibah maupun bentuk dukungan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fraksi PKB memandang bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak, berilmu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, dukungan anggaran yang pesantren menjadi wujud nyata keberpihakan pemerintah daerah terhadap lembaga pendidikan keagamaan yang telah terbukti berkontribusi besar bagi kemajuan masyarakat di Kabupaten Indramayu. Yang keenam, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memberikan perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, khususnya pendidikan anak usia dini dan guru pendidikan agama Islam yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter akhlak dan kompetensi generasi muda. Sehubungan dengan hal tersebut, PKB memohon agar pemerintah daerah menganggarkan insentif bagi tenaga pendidikan PAUD dan bantuan biaya kepada PPG Pendidikan Agama Islam. Yang kedua, pandangan terhadap Raperda tentang Rencana Induk Pariwisata Kabupaten Indramayu atau Rifarkab tahun 2026-2045. Kami memberikan catatan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyetujui Raperda tersebut.
Namun fraksi PKB menekankan catatan penting, yaitu penyusunan dan implementasi Riparkab harus menunggu terbitnya Riparnas dan Riparprop. Hal ini penting agar Riparkab tidak bertentangan dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga, terhadap Raperda tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu, kami memberikan pandangan menyetujui Raperda tentang perubahan tersebut. Namun perangkat daerah Kabupaten Indramayu, fraksi PKB menekankan catatan penting, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pada perangkat daerah yang diubah dari tipe B menjadi tipe A. Perangkat daerah tersebut harus lebih profesional dan responsif sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik, efisien dan berkualitas. Didasarkan pada asas efisiensi, fraksi Kebangkitan Bangsa mencatat adanya beberapa jabatan atau kepala bidang Kabid di Kabupaten Indramayu yang efektivitas kerjanya tidak terlalu efektif, malah kadang menjadi sumber penghambat dan panjang alur birokrasi. Seperti contoh yaitu Kabid GTK pada Dinas Pendidikan. Kami menilai posisi itu tidak urgen keberadaannya, karena di beberapa daerah yang lain pun Kabid itu tidak ada. Kemudian yang keempat, pandangan terhadap Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar atau Persroda, kami memberikan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menilai bahwa perubahan Raperda tentang penyertaan modal merupakan langkah penting untuk meningkatkan manfaat bagi masyarakat. Namun, fraksi PKB menekankan bahwa perubahan tersebut harus dilaksanakan dengan semangat untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sehingga penyertaan modal ini tidak hanya memperkuat struktur keuangan, tetapi juga berkontribusi langsung pada pemberdayaan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah tahun 2026 dan 3 Raperda yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri penyampaian pemandangan umum fraksi PKB, barangkali terdapat kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian, kami sampaikan permohonan maaf beserta kami sampaikan terima kasih atas segala perhatiannya. PKB peduli umat, melayani rakyat. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu 28 Oktober 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua Ahmad Mujani Nur SHI dan Imron Rosadi SPDI Sekretaris, ditandatangani dan dicap. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Sadar SPD yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kepada pembicara keempat yang terhormat Saudara Deden dari fraksi Partai Gerindra, kami persilakan. Pemandangan umum fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD tahun anggaran 2026.
dan tiga raperda di Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya. Puji syukur atas nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan melaksanakan rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu tentang rencana induk kepariwisataan Kabupaten Indramayu atau Riparkab tahun 2026. Raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar atau Perseroda. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Suri Tauladan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu. Yang terhormat Bupati Kabupaten Indramayu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asda. Yang terhormat sekretaris daerah, para asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, kepala dinas, kepala badan, dan seluruh jajaran eksekutif Kabupaten Indramayu. Yang terhormat pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri Agama Kabupaten Indramayu. Yang terhormat seluruh hadirin undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin undangan yang berbahagia, dalam kesempatan ini atas nama fraksi Gerindra kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi. Yang kedua, yang terhormat Bupati Kabupaten Indramayu yang telah menyampaikan penjelasan atas RAPBD tahun anggaran 2026 dan 3 raperda pada tanggal 27 Oktober 2025. Hadirin peserta rapat yang berbahagia, Hari Sumpah Pemuda bukan sekedar peringatan sejarah, melainkan momentum memperkuat persatuan. Pemerintah dan seluruh institusi memiliki tanggung jawab moral untuk menanamkan nilai integritas, memperkuat karakter kebangsaan, serta menumbuhkan semangat kontribusi demi kejayaan Indonesia. Dalam kesempatan rapat paripurna yang mulia ini, setelah kami telah dokumen yang telah kami terima, fraksi Gerindra akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai pemandangan umum fraksi terhadap RAPBD tahun anggaran 2026 dan 3 raperda Kabupaten Indramayu. Peran dan fungsi DPRD sebagai mitra strategis pemerintah Kabupaten Indramayu. Dalam konteks ini, DPRD tidak hanya berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan, namun juga sebagai representasi suara rakyat. Oleh karena itu, setiap proses perencanaan APBD harus dilandasi semangat sinergi, keterbukaan, dan kesamaan tujuan untuk memajukan Kabupaten Indramayu secara berkelanjutan. Perencanaan APBD tentu bukan hanya sekedar penyesuaian angka-angka dan alokasi anggaran, melainkan juga cerminan adaptasi atas berbagai perubahan yang terjadi, baik secara makro maupun mikro. Proses ini harus memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab tantangan baru yang muncul di tengah pembangunan daerah. Fraksi Partai Gerindra menyadari bahwa dalam menyikapi perencanaan APBD tahun anggaran 2026 dibutuhkan kehati-hatian, kecermatan, serta keterlibatan semua pihak agar kebijakan-kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Indramayu secara nyata dan berkeadilan. Hadirin undangan peserta rapat paripurna yang berbahagia, dari hasil dokumen yang kami pelajari, fraksi Gerindra memberikan pemandangan terhadap 1. Raperda anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Dari dokumen yang kami cermati terkait adanya dana alokasi umum atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya mengalami kenaikan dari 1.203.389.600 maaf diulangi 1.203.389.600
rupiah menjadi 1.337.652.689.000 rupiah, naik sekitar 134,2 miliar di tahun 2026. Dalam hal ini, kenaikan ini kami fraksi Gerindra mempertanyakan fokus penggunaan kenaikan anggaran tersebut untuk program apa. Untuk menggali sumber PAD, fraksi Gerindra mendorong agar kenaikan PAD bisa ditingkatkan dari salah satunya yaitu sektor pariwisata dan adanya fokus terhadap desa wisata. Bagaimana pemerintah Kabupaten Indramayu mendorong kepariwisataan di tiap desa yang berpotensi? Mohon dijelaskan strategi program kepariwisataan untuk meningkatkan PAD. Hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia. Yang kedua, Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Indramayu atau Riparkab tahun 2026. Untuk memperkuat dan menumbuhkan ekonomi dari sektor pariwisata di Kabupaten Indramayu, fraksi Gerindra mendukung terbentuknya Perda Induk Kepariwisataan Kabupaten Indramayu sehingga berpotensi untuk peningkatan pendapatan asli daerah dan mensejahterakan masyarakat dari sektor pariwisata, yang mana perencanaan pembangunan pariwisata di pedesaan bisa terwujud. 3. Raperda tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Menyikapi Raperda tentang pembentukan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu, fraksi Gerindra berpandangan agar dalam pembentukan perangkat daerah tersebut hendaknya memperhatikan asas efisiensi struktur organisasi perangkat daerah dan anggaran. Dengan adanya perubahan susunan perangkat daerah ini, fraksi Gerindra berharap semakin mempermudah dan mempercepat pelayanan terhadap masyarakat. Terkait hal teknis, dalam pembahasan akan disampaikan oleh anggota fraksi Gerindra yang ikut pansus. Keempat, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar atau Perseroda menyikapi Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Jabar, fraksi Gerindra berpandangan perlu melakukan kajian kembali disesuaikan dengan regulasi yang ada. Maka dari itu secara teknis pembahasan di pansus akan disampaikan oleh anggota fraksi Gerindra. Hadirin undangan rapat paripurna yang berbahagia, demikian pemandangan umum fraksi Gerindra. Semoga masukan, kritik dan saran bagi pemerintah daerah yang baru saja kami sampaikan bermanfaat untuk membangun Indramayu yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai langkah kita semua. Terima kasih atas ketekunan dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu 28 Oktober 2025, fraksi Gerakan Indonesia Raya, Ketua Dula, Sekretaris Presa, ditandatangani dan dicap. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Deden yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kepada pembicara kelima yang terhormat Saudara Haji Carwan ST dari fraksi Partai PKS Perindo, kami persilakan. Pandangan umum fraksi PKS Perindo terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Saudara Bupati Indramayu yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asda, yang terhormat para pejabat pemerintah Kabupaten Indramayu, yang terhormat para undangan baik sipil, militer, TNI Polri, tokoh masyarakat, insan pers, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Hanya dengan nikmat darinya segala amal soleh bisa dilaksanakan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Ahlul Bait, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Hadirin yang kami hormati, sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi PKS Perindo terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan 3 Raperda, izinkan kami menyampaikan selamat atas peringatan Hari Nasional Sumpah Pemuda yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Mari kita selalu hayati makna Sumpah Pemuda tahun 1928. Peringatan Hari Sumpah Pemuda juga mengingatkan kita bahwa pluralitas bukanlah hambatan, melainkan kekuatan yang bersinergi menghadapi disrupsi global. Peringatan Hari Sumpah Pemuda seyogyanya menjadi refleksi bagi pemuda Indonesia untuk mengaktualisasi semangat kolaborasi, gotong royong, dan optimisme dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Dengan demikian, Hari Sumpah Pemuda bukanlah sekedar nostalgia historis, melainkan kompas moral yang mengarahkan pemuda Indonesia untuk terus berkontribusi dalam mengisi kemerdekaan dengan integritas, inovasi, semangat kebangsaan, dan autentik. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berikut ini pandangan umum fraksi PKS Perindo terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026. Kami mengapresiasi sebesar-besarnya atas perumusan Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 ini. Kami berharap penyusunan APBD tahun anggaran 2026 senantiasa menjaga relevansi, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana telah dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Indramayu tahun 2025-2029. Kebijakan perencanaan belanja daerah untuk program kegiatan prioritas tahun 2026 merupakan implementasi tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2025-2029 yang merupakan transisi dari RPJMD Kabupaten Indramayu tahun 2021-2026 menuju RPJMD tahun 2025-2029. Poin kedua, permasalahan utama pendapatan daerah saat ini diantaranya adalah penurunan alokasi transfer ke daerah yang berdampak pada berkurangnya sumber pendapatan utama daerah, apalagi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi masih tinggi. Penurunan TKD tahun 2026 merupakan konsekuensi dari konsolidasi fiskal nasional, perubahan paradigma transfer, dan prioritas pembangunan nasional yang membutuhkan penyesuaian strategi pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif. Daerah yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih resilient atau tangguh menghadapi transisi ini. Poin ketiga, menghadapi penurunan alokasi TKD tersebut, tentunya pemerintah daerah harus melakukan langkah-langkah strategis antisipasi, di antaranya dengan percepatan peningkatan PAD melalui diversifikasi sumber, efisiensi belanja daerah, optimalisasi kolaborasi dan kemitraan,
dan penguatan dan akuntabilitas keuangan, inovasi pendanaan pembangunan melalui skema Plan Finance, fokus pada efisiensi, transformasi digital, serta advokasi dan dialog fiskal dengan pemerintah pusat. Poin 4, saat ini kondisi Indramayu belum baik-baik saja, karena menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Barat per 11 September 2025, Indramayu masih masuk kabupaten termiskin di Jawa Barat dengan jumlah penduduk miskin sebesar 11,02%. Angka tersebut memang turun dari tahun sebelumnya yang masih sebesar 11,93%. Tentu ini harus kita apresiasi, tapi hal tersebut masih menjadi paradok jika dikaitkan dengan potensi kekayaan alam Indramayu yang melimpah. Indramayu jadi penghasil beras terbesar di Jawa Barat tahun 2024 dengan produksi mencapai 808 ribu ton lebih, menyumbang 16,22% dari total produksi beras Jawa Barat. Data tahun 2024 di sektor perikanan dan kelautan, Indramayu menjadi penyumbang produksi perikanan terbesar di Jawa Barat. Indramayu berkontribusi sebesar 32,70% dari total produksi perikanan Jawa Barat yang mencapai 1.600.304,93 ton. Dan di sektor hortikultura, Indramayu merupakan daerah penghasil buah mangga terbesar seprovinsi Jawa Barat. Tahun 2024, mangga produksi di Indramayu mencapai 1,25 juta kuintal. Secara nasional, produksi mangga Indramayu menduduki peringkat yang ketiga. Program strategis apa yang dirancang dalam APBD 2026 untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan? Mohon penjelasan. Poin 5, dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Indramayu 2025 dirumuskan tentang penerapan ekonomi hijau dan biru. Bagaimana korelasi dengan rencana pembangunan tahun 2026, yaitu dalam meningkatkan nilai tambah produk menuju Indramayu lumbung padi nasional. Apa langkah strategis yang dipersiapkan? Program unggulan apa yang direncanakan di tahun 2026? Mohon penjelasan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berikut ini pandangan umum fraksi PKS Perindo terhadap Praperda tentang rencana induk kepariwisataan Kabupaten Indramayu tahun 2026-2045. 1. Secara substansi kami sepakat dan Raperda ini sudah layak untuk dibahas di tingkat pansus. 2. Salah satu potensi strategis yang masih belum dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD dalam wisata bahari, terutama yang terletak di kawasan Pantura, mulai dari Kecamatan Patros sampai dengan Kecamatan Losarang. Padahal seandainya Pemda Indramayu lebih konsen mengelola wisata bahari di area tersebut, bukan hanya menambah PAD, tapi juga bisa mengurangi angka pengangguran di daerah sekitar. Karena itu adalah jalur strategis yang menghubungkan antara Jakarta dan Surabaya. Mohon diperhatikan. Di dalam bagian ketiga, pasal 19 ayat 4 huruf D tentang daya tarik wisata khusus, masih perlu ada tambahan destinasi, di antaranya Masjid Pusaka Baitur Rahman, Masjid Indramayu, Kecamatan Sindang, yang diperkirakan dibangun bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Indramayu pada 7 Oktober 1527 Masehi. Masjid tersebut lebih tua dari Masjid Agung Alun-Alun Indramayu yang baru didirikan pada tahun 1820. Menurut salah satu versi, awal mula pusat pemerintahan Kabupaten Indramayu berada di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Selain sebagai pusat pemerintahan, di sini juga dijadikan sebagai pusat penyebaran agama Islam yang berada di Masjid Dermayu. Karena itu, tidak heran jika lambat laun wilayah Indramayu menjadi berkembang pesat. Setelah Belanda mulai menguasai wilayah Indramayu, pusat pemerintah pindah ke lokasi pendopo
yang saat ini pada tahun 1870 Masehi mohon diperhatikan. Di pasal yang sama di huruf C tentang daya tarik wisata buatan, kiranya perlu juga diusulkan pembuatan taman kota di lokasi yang dianggap strategis. Urgensi taman kota selain fungsi kreatif juga bisa menjadi tempat warga berbagai latar belakang berinteraksi, membangun rasa kebersamaan dan memperkuat kohesi sosial di tengah kehidupan urban yang cenderung individualistis. Selain itu juga bisa juga fungsi edukatif dan kultural. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berikut ini pandangan umum fraksi PKS Perindo terhadap Raperda tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. 1. Secara substansi kami sepakat dan Raperda ini sudah layak untuk dibahas di tingkat pansus. 2. Kami sepakat dengan kenaikan tipologi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu dari tipe B menjadi tipe A guna memperkuat kapasitas organisasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. 3. Kami juga sepakat untuk menyesuaikan nomenklatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sesuai dengan Permendagri nomor 106 tahun 2017. Kami juga sepakat dengan menyesuaikan nomenklatur Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 29 tahun 2016. Hal tersebut penting agar struktur kelembagaan di daerah memiliki keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga mendukung sinkronisasi program penguatan fungsi kelembagaan dan peningkatan akuntabilitas pelaksanaan urusan pemerintahan. Hadirin rapat paripurna Dewan yang kami hormati, berikut ini pandangan umum fraksi PKS Perindo terhadap Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar atau Perseroda. 1. Secara substansi kami sepakat dan Raperda ini sudah layak untuk dibahas di tingkat pansus. 2. Penyertaan modal dari pemerintah pada lembaga keuangan BPR yang merupakan perbankan mikro yang mendukung ekonomi rakyat tentunya dibutuhkan. Hal tersebut merupakan salah satu langkah strategis untuk memperkuat permodalan bank sehingga diharapkan dapat mendongkrak kinerja bank, meningkatkan layanan perbankan kepada masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Poin 3. Penyertaan modal pemerintahan daerah pada BPR penting untuk memperkuat fungsi intermediasi keuangan, menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. BPR yang sehat dan kuat dapat menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Ini sejalan dengan program nasional untuk meningkatkan inklusi keuangan dan pemerataan akses ekonomi. Penyertaan modal pemerintah juga membantu BPR memiliki kapital yang cukup untuk menyalurkan kredit kepada pelaku ekonomi lokal, terutama UMKM, petani, dan pedagang kecil. Hal ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan kesejahteraan. Bagi BPR tentunya harus diperkuat kinerjanya agar memiliki kepercayaan yang tinggi di masyarakat, apalagi dengan adanya penyertaan modal dari anggaran pemerintah. Kepercayaan publik terhadap BPR dapat terjaga bila lembaga ini mengedepankan transparansi, integritas, layanan berkualitas, inovasi yang aman, serta komunikasi yang jujur dan konsisten kepada masyarakat. Mohon perhatikan. Hadirin rapat sidang paripurna yang kami hormati, demikianlah pandangan umum fraksi PKS Perindo terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 Raperda. Terima kasih kami haturkan atas kesabaran hadirin yang mengikuti dan mendengarkan penyampaian kami. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu 28 Oktober 2025, fraksi PKS Perindo, DPRD Kabupaten Indramayu, Ketua Haji Ruswa MPD, Sekretaris Haji Rudin, dicap dan ditandatangani. Terima kasih. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Carwan ST yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Kepada pembicara ke-6 yang terhormat Saudara Haji Taufik Hadi Sutrisno dari fraksi Partai Demokrat Nasdem, kami persilakan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Saudara Bupati Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Sekretaris Daerah dan para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Indramayu, yang terhormat Sekretaris DPRD beserta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat para pimpinan partai politik, pimpinan Ormas, LSM dan insan media, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Indramayu dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, serta kepada seluruh umat Islam yang mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan dan segenap anggota DPRD dan hadirin undangan yang berbahagia, sebelum memasuki materi pokok rapat paripurna ini, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bupati Indramayu yang telah menyampaikan nota penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026 dan 3 rancangan peraturan daerah Kabupaten Indramayu. Pimpinan dan segenap anggota DPRD dan hadirin undangan yang berbahagia, terhadap Raperda tentang APBD tahun anggaran 2026, pandangan umum fraksi Partai Demokrat Nasdem dapat kami sampaikan sebagai berikut. Berdasarkan nota keuangan RAPBD tahun anggaran 2026, secara umum fraksi Partai Demokrat Nasdem memandang bahwa rancangan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026 menggambarkan sebuah rancangan APBD yang cukup realistis meskipun terjadi penurunan APBD yang cukup
realistis. Meskipun terjadi penurunan alokasi dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah sebesar 344,48 miliar yang mengakibatkan menurunnya kapasitas fiskal daerah dan memaksa pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis sehingga berkelanjutan pembangunan daerah dapat terjaga. Dengan adanya pemangkasan dan transfer tersebut, dana transfer tersebut, fraksi Partai Demokrat Nasdem menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Indramayu untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Melakukan penyesuaian struktur pendapatan dan belanja daerah secara menyeluruh. 2. Melakukan efisiensi anggaran belanja daerah dengan tetap memprioritaskan pemenuhan belanja wajib di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. 3. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah dengan tidak membebankan kepada masyarakat. 4. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan bersifat seremonial. Pimpinan dan segenap anggota DPRD dan hadirin undangan yang berbahagia, terhadap nominal pendapatan dana belanja daerah tahun anggaran 2026 beserta rincian perangkaannya, fraksi Partai Demokrat Nasdem menyarankan kepada Badan Anggaran DPRD Kabupaten Indramayu untuk membahasnya secara komprehensif sehingga APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026 tersebut tidak menyimpang dari kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Indramayu. Pimpinan dan segenap anggota DPRD dan hadirin undangan yang berbahagia, terhadap 3 raperda yang diajukan oleh eksekutif, pandangan umum fraksi Demokrat Nasdem dapat kami sampaikan sebagai berikut. 1. Raperda tentang rencana induk kepariwisataan Kabupaten Indramayu tahun 2026-2045. Fraksi Demokrat Nasdem menyarankan agar raperda ini berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dengan memanfaatkan potensi daerah dan kearifan lokal sehingga sektor pariwisata di wilayah Kabupaten Indramayu memiliki ciri khas daerah. Selain itu, dalam perda ini juga perlu mengatur tentang ruang usaha bagi masyarakat di sekitar lokasi objek wisata sehingga keberadaan objek wisata tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat. 2. Raperda tentang perubahan kelima atas Perda nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Terhadap perda ini kami fraksi Partai Demokrat Nasdem meminta kepada pemerintah daerah agar susunan perangkat daerah dirancang secara efektif berdasarkan rumpun atau bidang kerjanya sehingga tidak menimbulkan pemborosan anggaran belanja daerah. Selain itu, susunan perangkat daerah juga perlu disesuaikan dengan struktur kelembagaan dan kementerian di pemerintah pusat dan provinsi sehingga tugas-tugas pembantuan dari pusat maupun provinsi dapat dilaksanakan oleh perangkat pemerintah daerah yang sesuai dengan bidangnya. 3. Raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu pada PT BPR Indramayu Jabar. Terhadap perda ini kami fraksi Partai Demokrat Nasdem menyarankan agar dalam perda ini memuat klausul tentang sistem pengawasan yang lebih baik sehingga tidak memberikan ruang yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi pada BPR Karya Remaja. Hal itu penting guna mengembalikan kepercayaan publik kepada Bank BPR karena tidak semua masyarakat Indramayu mengerti perbedaan BPR dan kepercayaan masyarakat masih belum pulih atas pengalaman buruk pada BPR sebelumnya. Pimpinan dan segenap anggota DPRD dan hadirin undangan yang berbahagia, demikian pandangan umum fraksi Partai Demokrat Nasdem yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembahasan selanjutnya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu, 28 Oktober 2025, fraksi Partai Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Indramayu. Ketua Haji Niko Antonia ST ditandatangani, Sekretaris Taufik Hadi Sutrisno ditandatangani. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Haji Taufik Hadi Sutrisno yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, demikian telah kita simak bersama pemandangan umum dari keenam fraksi dalam menanggapi nota penjelasan Bupati Indramayu terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2026 dan 3 raperda dimaksud. Melalui rapat paripurna hari ini, kami sampaikan pemandangan umum fraksi-fraksi untuk mendapatkan jawaban atau tambahan penjelasan lebih lanjut dari yang terhormat Bupati Indramayu. Insyaallah sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 30 Oktober tahun 2025, yang terhormat Bupati Indramayu akan menyampaikan jawaban atau tambahan penjelasannya. Peserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kini marilah kita masuki acara ketiga, yaitu pembacaan keputusan DPRD perihal perubahan alat kelengkapan DPRD dan pembacaan surat masuk dari fraksi-fraksi perihal usulan nama-nama anggota Pansus. Untuk keperluan tersebut, kepada PLT Sekretaris DPRD untuk membacakannya kami persilakan. Mohon izin atas izin pimpinan, kami akan bacakan keputusan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 171/28/KKP/DPRD/2025 tentang perubahan atas keputusan nomor 171/24/Kep/DPRD/2025 tentang penetapan pimpinan dan anggota komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan perubahan pimpinan dan keanggotaan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu nomor 171/24/Kep/DPRD/2025 tanggal 29 Agustus tahun 2025 tentang penetapan pimpinan dan anggota komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 28 Oktober tahun 2025, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua Nur Hayati, ditandatangani dan dicap. Lampiran keputusan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 171/28/Kep/DPRD/2025 tanggal 28 Oktober tahun 2025 tentang perubahan atas keputusan perubahan atas keputusan nomor 171/24/Kep/DPRD tahun 2025 tentang penetapan pimpinan dan anggota komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. Untuk Komisi 1, bidang pemerintahan dan hukum, ada perubahan anggota, yang semula Bapak Tarwidi, anggota dari fraksi Golongan Karya, dirubah Endang Effendi SEMM, anggota dari fraksi Golongan Karya, untuk selanjutnya tetap. Kemudian yang kedua, bidang kesejahteraan rakyat masih tetap.
Bidang 3, Ekonomi dan Keuangan, perubahan, atas nama Bapak Endang Effendi diganti Bapak Tarwidi, jabatan anggota dari fraksi Golongan Karya. Untuk Komisi 4 Pembangunan, keanggotaan dan pimpinan tetap, ditetapkan di Indramayu pada tanggal 28 Oktober tahun 2025 pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Ketua Nur Hayati, ditandatangani dan dicap. Selanjutnya akan kami bacakan surat-surat. Yang pertama dari fraksi Partai Golongan Karya nomor 002/FPG/DPR strip IMY/10 Rumawi /2025 sifat penting lampiran 1 lembar perihal usulan calon anggota panitia khusus fraksi Partai Golkar. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu di Indramayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat menindaklanjuti surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 170/1619-B persidangan tanggal 23 Oktober tahun 2025 perihal usulan calon anggota panitia khusus sebagai berikut. 1. Panitia khusus 15 membahas tentang raperda penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar Perseroda. 2. Panitia khusus 16 membahas raperda tentang raperda perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Adapun daftar usulan calon anggota Pansus, yaitu Pansus 15 dan Pansus 16 fraksi Partai Golongan Karya Indramayu sebagaimana daftar terlampir. Demikian, atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Sekretaris Romdoni, Ketua Abdul Rojak, ditandatangani dan dicap. Lampiran daftar nama-nama calon anggota panitia khusus dari fraksi Partai Golkar. Pimpinan fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indramayu. 1. Panitia khusus 15 membahas penyelenggaraan penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar Perseroda. Nama-nama calon yang diusulkan Pansus. 1. Endang Effendi SEMM. 2. Haji Tatang Sutardi SOS MSI. 3. Wardah. 4. Haji Tarwidi. Panitia Pansus 16 membahas raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Nama-nama calon anggota Pansus yang diusulkan. 1. Hajah Siti Aminah SPDI. 2. Hajah Idah Nuryani SE. 3. Haji Warli. Sekretaris fraksi Partai Golkar Romdoni, Ketua Abdul Rojak SH, dicap dan ditandatangani. Surat dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu tanggal 23 Oktober tahun 2025 nomor 23/FPDIP strip IM/10 Rumawi /2025 perihal usulan calon anggota Pansus. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, merdeka. Menindaklanjuti surat DPRD nomor 170/16 kami ulangi /1619B persidangan tanggal 23 Oktober tahun 2025 perihal usulan calon anggota Pansus. Maka dengan ini fraksi PDI Perjuangan menyampaikan nama calon anggota Pansus 15 membahas tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar, dan Pansus 16 raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Adapun nama-nama calon
tersebut sebagaimana terlampir. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Fraksi PDI Perjuangan, Sekretaris Suhendri SH, Ketua Haji Edi Fauji SIP. Lampiran daftar nama-nama calon anggota panitia khusus dari fraksi PDI Perjuangan. Pimpinan fraksi Partai PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu 1. Pansus 15 membahas tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Indramayu kepada BPR Indramayu Jabar. Nama calon yang diusulkan adalah 1. Anggi Noviah, 2. Warpan, 3. Ida Faridah. Panitia khusus 16 yang membahas raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Nama-nama calon anggota yang diusulkan adalah Sutaryono, 2. Waniri, 3. Ungfi. Sekretaris fraksi PDI Perjuangan Suhendri, Ketua Haji Edi Fauji SIP. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu nomor 017 garis miring FPKB strip 05 garis miring 6 Rumawi B.2 garis miring 10 Rumawi 2025. Lampiran 1. Perihal usulan calon anggota Pansus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan semoga taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai agar kita tetap tegar maju dan tak gentar dalam perjuangan membela rakyat. Amin. Selanjutnya berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu dengan nomor surat 170 garis miring 1619.B garis miring persidangan perihal usulan calon anggota Pansus Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu mengusulkan nama-nama calon anggota Pansus tersebut sebagaimana terlampir. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu 28 Oktober tahun 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Sekretaris Imron Rosadi SPDI, Ketua Ahmad Muzani Nur SHI. Lampiran daftar nama-nama calon anggota panitia khusus dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. 1. Panitia khusus 15 membahas raperda tentang penyertaan modal pemerintah daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar. Nama-nama calon anggota panitia khusus adalah sebagai berikut. 1. Sadar SPDI, 2. Yunita Lestari Dewi, 3. Hajah Inah Hidayati. Panitia khusus 16 membahas raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Nama-nama calon anggota panitia khusus yang diusulkan adalah 1. Amri Amrullah, 2. Dalam SHKN. Pimpinan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Imron Rosadi SPDI, Ketua Ahmad Muzani Nur SHI, ditandatangani dan dicap. Surat dari fraksi Gerakan Indonesia Raya tanggal 28 Oktober tahun 2025 nomor 15 garis miring TN garis miring F fraksi Gerindra garis miring 10 Rumawi tahun 2025. Lampiran 1 lembar perihal usulan calon anggota Pansus fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Indramayu. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia Raya, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga, para sahabatnya, serta pengikutnya yang senantiasa mematuhi ajaran dan risalahnya hingga di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, berdasarkan surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu dengan nomor surat 170/1619B persidangan perihal usulan calon anggota Pansus fraksi Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Indramayu mengusulkan nama-nama tersebut sebagaimana terlampir. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Gerakan Indonesia Raya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, Sekretaris Fresa Reskana, Ketua Dullah, dicap dan ditandatangani. Lampiran daftar nama-nama calon anggota panitia khusus dari fraksi Gerindra. Untuk panitia khusus 15 yang membahas raperda tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar adalah 1. Turah, 2. Ivan S. Panitia khusus 16 yang membahas tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Nama calon anggota dari panitia khusus ini yang diusulkan adalah 1. Saudara Deden, pimpinan fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Fresa Rizkana, Ketua Dullah, dicap dan ditandatangani. Surat dari fraksi PKS Perindo Indramayu 28 Oktober tahun 2025 nomor 008 strip K garis miring FPP strip Pansus garis miring 10 Rumawi tahun 2025 lampiran 1 bundle perihal usulan Pansus 15 dan 16 kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Indramayu di Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Robbi semesta alam. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Berdasarkan surat nomor 170/1619B Persib, maka fraksi PKS Perindo menyampaikan usulan panitia khusus 15 dan 16 sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadi acuan atas perhatian kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris Rudin, Ketua Haji Ruswa MPDI, dicap dan ditandatangani. Daftar nama-nama calon anggota panitia khusus dari fraksi PKS Perindo panitia khusus 15 yang membahas tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar. 1. Haji Bisma Panji Dewantara SSI APT. Yang kedua, panitia khusus 16 yang membahas tentang raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Haji Carwan ST. Indramayu 28 Oktober tahun 2025, fraksi PKS Perindo DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Haji Rudin, Ketua Haji Ruswa MPDI, dicap dan ditandatangani. Selanjutnya dari fraksi Partai Demokrat Nasdem Indramayu 28 Oktober tahun 2025 nomor 1.13 fraksi PD strip P DPRD strip IM 10 Rumawi 2025 lampiran 1 lembar perihal usulan calon anggota Pansus. Kepada yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring salam dan doa, semoga kita selalu dalam lindungan serta mendapat taufik dan hidayahnya dalam melaksanakan aktivitas keseharian dengan amanah. Amin ya rabbal alamin. Menindaklanjuti surat pimpinan DPRD Kabupaten Indramayu nomor 170/1619-B persidangan tanggal 23 Oktober tahun 2025 perihal calon anggota panitia khusus. Bersama ini kami mengusulkan nama-nama calon anggota Pansus sebagaimana terlampir.
Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indramayu 28 Oktober 2025, fraksi Partai Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Taufik Hadi Sutrisno, Ketua Haji Niko Antonio, ditandatangani dan dicap. Daftar nama-nama calon anggota panitia khusus dari fraksi Partai Demokrat Nasdem. 1. Panitia khusus 15 yang membahas raperda tentang penyertaan modal daerah Kabupaten Indramayu kepada PT BPR Indramayu Jabar. Nama calon anggota Pansus: 1. Haji Muhammad Ainun Najib, SH. 2. Panitia khusus 16 yang membahas raperda tentang perubahan kelima atas peraturan daerah Kabupaten Indramayu nomor 9 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Indramayu. Nama-nama calon anggota Pansus yaitu Dianto, Indramayu 28 Oktober tahun 2025. Fraksi Partai Demokrat Nasdem DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Taufik Hadi Sutrisno, Ketua Haji Niko Antonio ST, dicap dan ditandatangani. Selesai. Terima kasih kami sampaikan kepada PLT Sekretaris DPRD yang telah membacakan surat masuk. Beserta rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, kiranya acara demi acara telah kita lalui bersama dan selanjutnya kita masuki acara keempat, yaitu penutup. Sebelum menutup rapat paripurna sekarang ini, perkenankanlah kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dan ketekunan saudara-saudara yang terhormat dalam mengikuti rapat paripurna dari awal hingga selesai. Kami mengundang kembali kepada yang terhormat anggota DPRD acara rapat pemilihan panitia khusus setelah rapat paripurna pada hari ini. Dengan diakhiri ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna secara resmi kami tutup. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara rapat paripurna hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.